Hanli terus terbang melarikan diri dari kejaran Fengxi. Namun dia bingung mengapa Fengxi nggak menyalakan energi roh angin lebih sering. Jika dia melakukan itu, iblis itu pasti udah lama menangkapnya. Tentu aja Hanli nggak tahu, beberapa ribu kilometer jauhnya, Fengxi selalu ingin melakukan hal itu. Tetapi yang membuatnya kesal, dia nggak bisa melakukan itu. Fengxi benar-benar nggak tahu racun aneh apa yang Hanli tempatkan di dalam susu roh. Dia akan secara berkala merasakan kekuatan spiritualnya dibatasi dan tubuhnya akan mulai membengkak. Setiap kali itu terjadi, dia nggak punya pilihan selain berhenti terbang dan dengan paksa menekannya. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya memperbaiki racun ini setelah bermeditasi, dia nggak bisa membiarkan Hanli melarikan diri dari pengejarannya. Selain itu, Fengxi nggak memiliki banyak kekuatan sihir yang tersisa. Jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk mengejar Hanli sebelum dia kehabisan kekuatan sihirnya. Adapun kura-kura iblis, dia udah lama pulih. Tapi karena dia terlalu lambat, Fengxi telah meninggalkannya dan melanjutkan pengejaran sendiri. Yang membuat Fengxi sangat kesal dan sekaligus terkejut adalah Hanli bisa melakukan perjalanan begitu cepat. Dia samar-samar menebak bahwa Hanli pasti memiliki harta sihir yang mampu mencapai kecepatan seperti itu. Hari demi hari berlalu, semakin lama energi roh angin berkobar semakin jarang, sampai akhirnya nggak menyala lagi. Sepertinya Fengxi akhirnya menyerah untuk mengejar Hanli. Tentunya itu membuat Hanli senang. Entah apakah energi roh angin gagal diaktifkan karena jarak yang jauh, atau karena Fengxi mengalami masalah, Hanli akhirnya mempunyai kesempatan untuk benar-benar melarikan diri. Hanli mengambil setetes cairan susu roh lagi tanpa ragu-ragu sebelum terbang melintasi langit tanpa khawatir. Di sebuah pulau kecil yang terpencil beberapa puluh ribu kilometer jauhnya dari Hanli, binatang pemecah angin sedang duduk di sebuah gua kosong dengan ekspresi pucat. Selama pengejaran yang panjang dan tanpa henti, dia telah menghabiskan seluruh kekuatan sihirnya dan gak bisa lagi menahan racun aneh di dalam tubuhnya. Karena dia nggak memiliki metode untuk memulihkan kekuatan sihirnya secara instan gak seperti Hanli yang menggunakan susu roh segudang tahun, Fengxi hanya bisa berhenti tanpa daya di sebuah pulau dan menghabiskan beberapa waktu untuk membersihkan dirinya dari racun yang menimpanya sebelum melanjutkan pengejarannya terhadap Hanli. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk memperbaiki sayap badai petir, dia sangat ingin mendapatkannya kembali. Fengxi bersumpah untuk mencapai ini dengan kebencian yang membakar tulang sebelum menutup matanya dan memasuki keadaan meditasi. Sebulan kemudian, Hanli menemukan sebuah pulau kosong yang gak dikenal. Dia turun ke pulau itu dan membuat gua seadanya untuk tempat tinggal sementara. Setelah meletakkan beberapa formasi mantra penyembunyian, dia buru-buru memasuki gua dan mengeluarkan sayap badai petir. Hanli melirik sayap kecil seukuran telapak tangan di telapak tangannya dengan sangat gembira. Karena sayap memiliki atribut angin dan petir, sayap hanya membutuhkan kilat atau angin untuk menggerakkannya. Dengan petir penakluk iblis di dalam tubuhnya, Hanli seharusnya bisa menggunakan harta sihir itu. Jika sayap itu seajaib yang dikatakan iblis itu, maka semakin cepat dia bisa menggunakannya, semakin besar kemungkinan kelangsungan hidupnya. Namun saat Hanli memeriksa sayapnya, dia melihat bahwa bulu-bulu putihnya sedikit terdistorsi. Hanli segera tahu bahwa itu karena sayap belum selesai diperbaiki. Meskipun telah sangat lemah, sayap berhasil bertahan selama ini. Gak seperti yang Fengxi bilang, bahwa jika perbaikan sayap nggak sampai selesai, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Hanli dengan tenang membuat luka kecil di ujung jarinya. Setelah setetes esensi darah berkumpul di ujung jarinya, dia mencengkram tangannya dalam gerakan mantra dan melakukan ritual pengenalan master. Setelah menjatuhkan esensi darah ke sayap, kilatan dingin melintas dari mata Hanli, dan dia melemparkan sayap badai petir ke udara. Mereka kemudian melayang tanpa bergerak. Hanli mengulurkan jari-jarinya ke arah mereka, menembakkan busur petir yang ramping dari jari-jarinya ke sayap. Wajah Hanli menjadi serius saat busur petir melesat dari tangannya dengan kepadatan yang meningkat. Setelah itu, sayap badai petir diselimuti lapisan petir emas. Suara guntur bergema dari dalam jaring petir. Hanli merasa lega saat melihat sayap badai petir perlahan mulai menyerap petir dari jaring petir iblis yang mengelilingi mereka. Selama 10 hari berikutnya, Hanli menggunakan petir penakluk iblis untuk menstabilkan bulu sayap secara bertahap. Karena sayap menyerap petir penakluk iblis, warna perak sayap diwarnai dengan emas samar.
Tapi ini sulit dilihat kecuali seseorang dengan hati-hati memeriksanya. Setelah menyelesaikan sayap badai petir, Handi menghentikan kilatnya. Dia kemudian menyemburkan kabut cahaya biru ke sayap dan menyerap sayap ke tubuhnya. Segera setelah itu, Handi meninggalkan gua batu dan terbang dari pulau kecil, bersiap untuk menguji kegunaan dan kemampuan ajaib sayap petir. Handi menarik nafas dalam-dalam saat dia melayang tinggi di langit. Dia kemudian mengaktifkan sayap badai petir yang ada di dalam tubuhnya. Dia merasakan ki spiritual membengkak di punggungnya sebelum sepasang sayap muncul darinya. Sayapnya berwarna putih perak dengan sedikit warna emas. Handi menoleh untuk melihat mereka. Ketika dia berpikir untuk memindahkannya, sayapnya melambai dengan ringan tanpa perlawanan sedikit pun, seolah-olah nggak ada apa-apa di sana. Dia penasaran mengulurkan tangannya untuk merasakan sayap dan terkejut menemukan bahwa mereka memiliki tekstur yang kasar. Handi mengerutkan kening pada ini dan menaruh beberapa kekuatan di tangannya hanya agar mereka dengan mudah melewati sayap. Ini, Handi terkejut dan langsung menatap ke dalam dirinya. Sayap badai petir seukuran telapak tangan tersimpan dengan aman di dalam dantiannya dan samar-samar bersinar dengan cahaya putih. Sayap di luar tubuhnya bukanlah bentuk sebenarnya dari harta karun itu, melainkan perwujudan dari kekuatan spiritual yang sangat mengejutkan Handi. Setelah berkonsentrasi sejenak, Handi mulai menuangkan kekuatan sihir ke dalam bentuk sayap yang sebenarnya, menyebabkan sayap luar berkedip dengan cahaya perak. Kemudian dengan kepakan sayap, Handi dengan mudah melesat di udara. Setelah terbang beberapa lingkaran di sekitar pulau, Handi berhenti dan mulai bergumam pada dirinya sendiri sambil memegang dagunya. Kecepatan sayap nggak terlalu mengesankan. Faktanya, itu nggak jauh berbeda dari kecepatannya yang biasa. Tampaknya, dia harus menuangkan kekuatan spiritual angin atau petir ke sayap untuk melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Dengan pemikiran itu, Handi mengarahkan petir penakluk iblis ke sayap tanpa ragu-ragu, mengirimkan 2 percikan petir emas samar ke sayap di dalam dirinya. Pada saat yang sama, kilat dilepaskan dari sayap di belakangnya. Handi buru-buru menoleh untuk melihat sayap berkedip dengan kilat perak dan tanpa sadar membukanya. Mereka sekarang melepaskan aura aneh. Dengan perintah mental, Guntur berdering saat dia muncul kembali 30 meter jauhnya dalam kilatan cahaya perak. Gerakan kilat. Handi menatap kosong sejenak sebelum dipenuhi kegembiraan. Kemudian dengan kepakan sayapnya yang lain, dia muncul kembali 100 meter di belakang Guntur yang lebih banyak. Pada saat-saat berikutnya, Handi berubah menjadi sambaran petir perak, menempuh jarak 300 meter dalam sekejap. Gerakannya yang gak menentu dan seketika sangat luar biasa. Setelah muncul kembali dalam busur kilat perak, Handi dengan gembira membelai sayap dan bergumam. Gerakan kilat layak disebut sebagai teknik gerakan yang paling dalam. Ini gak ada bandingannya dengan teknik gerakan umum dari 5 elemen. Mungkin dengan lebih ditempa, harta ajaib ini bisa menjadi lebih luar biasa. Gak heran, Fengxi menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk memperbaikinya. Dengan sayap ini, praktis gak ada seorang pun di dunia ini yang mampu membunuhnya. Setelah itu, sayap menghilang dengan cahaya perak. Handi gak mau tinggal lebih lama di Laut Bintang Luar dan mau kembali ke Laut Bintang Dalam sesegera mungkin. Meskipun saat ini Fengxi mungkin gak mengejarnya, tapi siapa tahu dengan kecepatannya yang fantastis sebagai binatang iblis pemecah angin, dia akan segera mengejar Handi. Handi gak berniat menunggu iblis itu datang mengetuk pintunya. Setelah Handi kembali ke Laut Bintang Dalam dan memadatkan jiwa baru lahir, dia nggak akan lagi takut pada iblis itu. Adapun kuali surgawi, para eksentrik jiwa baru lahir itu seharusnya sekarang sudah menghentikan pengejaran mereka. Mengingat apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun yang telah berlalu. Selanjutnya setelah Handi menjadi seorang kultivator jiwa baru lahir, dia seharusnya dapat melarikan diri dari Zenithine dan yang lain tanpa masalah, selama dia nggak bertemu dengan orang yang menakutkan seperti Manhusi. Dengan pemikiran itu, Handi kembali ke gua pulau dan dengan cepat memeriksa kantong penyimpanan kura-kura iblis dan naga banjir. Dia menemukan banyak inti binatang iblis di dalamnya, bersama dengan beberapa bahan yang sangat berharga. 2 bahan yang sangat berharga adalah cangkang kura-kura hitam legam seukuran kepalan tangan dan lebih dari 100 sisik merah. Ini pasti bagian yang ditumpahkan 2 iblis selama metamorfosis. Bahan-bahan itu adalah kejutan yang menyenangkan dan bisa disuling menjadi baju besi yang gak kalah kuatnya dengan pelat skala Kaisar Manhusi.
Namun, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan barang-barang ini. Sebagai gantinya, Handi mengambil formasi yang dia tempatkan di pulau itu dan pergi ke arah lokasi terakhir kota rahasia Sekte Suara Indah. Dia memperhitungkan bahwa formasi transportasi seharusnya sudah dibangun pada saat dia tiba. Terlepas dari apakah dia harus menggunakan paksaan, suap, atau kekerasan, dia berencana untuk menggunakan formasi transportasi dan tiba di Laut Dalam. Meskipun Hanli nggak tahu lokasi kota rahasia Sekte Suara Indah saat ini, dia hanya perlu mencari tahu dari beberapa kultivator manusia yang berpengetahuan luas. Hanli nggak tahu pada saat ini, kura-kura iblis telah tiba di sebuah gua lebih dari 1 kilometer di dalam laut. Dia memberitahu tetua klan naga banjir terdekat tentang pembunuhan naga banjir berbisa. Tetua khusus ini adalah naga banjir Inferno tingkat menengah kelas 9. Pada kultivasi Hanli saat ini, bahkan tanpa menggunakan jubah merah darah atau sayap badai petir, dia mampu terbang dengan kecepatan yang menakjubkan. Hanya dalam waktu kurang dari setengah bulan, Hanli tiba di pulau terpencil yang pernah menjadi lokasi kota rahasia Sekte Suara Indah. Setelah menyapu indera spiritualnya ke seluruh pulau, dia nggak menemukan satu orang pun. Sepertinya dia harus mencari manusia di tempat lain dan memperoleh informasi dari mereka. Hanli melihat sekeliling sebelum dengan santai memilih arah dan menghilang dalam seberkas cahaya biru. Hanli yakin dengan indera spiritualnya yang kuat, dia akan dapat menemukan beberapa kultivator manusia tanpa banyak usaha. Seperti yang diharapkan, sekitar setengah hari kemudian, Hanli menemukan jejak banyak kultivator manusia di sebuah pulau berukuran sedang. Dari udara, Hanli melihat banyak kultivator pria dan wanita dikepung oleh 2 binatang iblis kelas 4 dari laut terdekat. Ketika Hanli melihat beberapa wajah yang dikenalnya di antara mereka, dia tersenyum tipis. Segera setelah itu, dia menggunakan seni pertukaran penampilan untuk mengambil bentuk pria parubaya berkulit gelap. Dia kemudian dengan santai meluncurkan 2 tebasan pedang biru pada binatang iblis dengan lambaian tangannya. Dengan kilatan cahaya, sebuah lubang muncul di kepala masing-masing binatang iblis saat mereka jatuh ke tanah. Kejadian tiba-tiba ini telah membuat khawatir banyak kultivator di bawah, dan mereka segera menoleh ke arah langit untuk menemukan Hanli. Kegemparan muncul di antara para kultivator pada penampilan ahli yang baru tiba. Setelah berkonsultasi di antara mereka sendiri, seorang pria besar dengan jubah bordir akhirnya terbang menuju Hanli. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Apakah ada yang bisa kami bantu para junior? Meskipun pria besar berjubah bordir itu berbicara dengan nada hormat, sedikit kegelisahan terlihat di wajahnya. Mengapa kultivator formasi inti ini tiba-tiba muncul di pulau ini? Hanli nggak segera menanggapi saat melihat pria berjubah bordir Yijing yang telah berteleportasi dengannya ke pulau kedalaman menakjubkan. Hanli menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya melewati para kultivator lainnya hanya untuk mengenali pria berwajah bekas luka Suyun. Sedangkan kultivator lain yang berteleportasi bersamanya ke pulau pedalaman menakjubkan nggak ada di antara mereka. Yijing dan Suyun tampaknya gagal membentuk inti mereka. Mereka masih berada di akhir pembangunan fondasi meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Yijing menjadi agak gugup saat melihat Hanli terus membayangi dalam diam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia hendak berbicara lagi ketika Hanli memotongnya. Saya mencari kota rahasia Sekte Suara Indah. Apakah Anda tahu waktu berikutnya akan dibuka dan di mana itu akan terjadi? Dengan ekspresi acuh tak acuh, Hanli menatap tajam ke arah Yijing. Ketika dia mendengar pertanyaan Hanli, ekspresi Yijing menjadi santai. Dan dia dengan bijaksana menjawab, "Senior, kota rahasia Sekte Suara Indah akan dibuka dalam waktu sekitar 1 bulan dan akan dibuka di Pulau Puncak Kembar. Pulau itu beberapa hari ke barat dari sini. Jika senior ingin ke sana, junior bisa mengantar Anda." Hanli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu, Anda bisa memberi saya peta." Hanli nggak tertarik untuk mengenang masa lalu dengan orang itu. Pria itu cukup beruntung, dia telah berhasil selamat dari gelombang serangan binatang iblis. Tetapi temannya yang lain sepertinya nggak beruntung, menyebabkan Hanli merasa sedikit sedih. "Ya senior, ini peta laut dan lokasi kota rahasia." Yijing mengungkapkan sedikit kekecewaan, tapi dia masih berharap untuk menjalin hubungan persahabatan dengan senior di depannya.
Dengan berlalunya hari, Laut Bintang Luar menjadi semakin berbahaya bagi kultivator manusia. Akan sangat menguntungkan baginya untuk berkenalan dengan seorang kultivator formasi inti. Tapi setelah melihat sekilas ekspresi Hanli, dia hanya bisa melepaskan masalah itu dan mengeluarkan batu giok dari dalam jubahnya. Dia mencatat lokasi sekte suara indah ke dalam selip batu giok dan menawarkannya kepada Hanli dengan kedua tangannya. Hanli menerimanya dengan anggukan dan melihatnya sekilas dengan indera spiritualnya. Kemudian tanpa niat sedikit pun untuk tinggal, Hanli bergegas melintasi langit dalam seberkas cahaya biru. Para kultivator kelas rendah yang tertinggal menatapnya dengan iri. Saat ini di Laut Bintang Luar, kultivator di tahap pembangunan fondasi dan yang lebih rendah nggak berani pergi terlalu jauh dari tempat tinggal gua mereka. Hanli nggak akan dengan sabar menunggu 1 bulan lagi. Karena dia takut, jika dia nggak pergi secepat mungkin, Fengxi akan datang mengetuk pintunya. Karena itu, dia siap untuk membayar sekte suara indah dalam jumlah yang sangat besar agar dia bisa berteleportasi kembali ke Laut Bintang Dalam. Tentu saja jika mereka menolak atau menjadi terlalu serakah, dia nggak akan segan-segan menggunakan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Hanli tiba di pulau. Pulau ini cukup luas dan memiliki 2 gunung besar yang tingginya hampir sama. Setelah terbang mengelilingi pegunungan beberapa kali, dia menemukan pintu masuk ke kota tersembunyi seperti yang dijelaskan di peta. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hanli mengubah penampilannya seperti terakhir kali dia mengunjungi kota. Dia kemudian turun di tengah gunung dan mengambil beberapa langkah menuju pohon yang lebarnya 10 meter dan tingginya sekitar 100 meter. Hanli tanpa ekspresi melirik pohon besar dan dengan ringan menjentikan jarinya untuk langsung mengetuk kulit pohon. Sesaat kemudian, cahaya biru menyala dan sebuah lubang muncul di dalam kulit pohon. Seorang lelaki tua berpakaian putih di akhir pembangunan fondasi berjalan keluar. Dia adalah penjaga gerbang yang sama yang bertanggung jawab atas pintu masuk kota. Orang tua itu mengenali Hanli sekilas. Lagi pula, ada sangat sedikit kultivator formasi inti yang menghadiri pertemuan kota rahasia. Selain itu, dia telah mendengar beberapa desas-desus selama pembukaan terakhir kota pasar tentang bagaimana kultivator ini dengan seorang diri berhasil menekan lebih dari 10 kultivator formasi inti. Sangat mungkin bahwa orang di depannya adalah seorang kultivator jiwa baru lahir. Setelah melihat Hanli, lelaki tua itu menundukkan kepalanya dan buru-buru memberinya hormat yang dalam. Jadi itu Senior Li. Saya harap Senior nggak akan tersinggung, tetapi bolehkah saya bertanya apa urusan Anda untuk datang? Masih ada 1 bulan lagi sebelum kota rahasia kita dibuka, nggak ada harta untuk dijelajahi Senior. Pria tua itu berbicara dengan nada hormat, tetapi matanya tampak bingung. Hanli memeriksa lelaki tua itu dan mengangkat kepalanya sebelum berbicara dengan sikap sombong yang disengaja. Aku nggak datang untuk kota rahasia. Aku datang untuk bertemu dengan ketua sekte Fan atau tetua Yun. Anda ingin bertemu ketua sekte atau tetua Yun? Pria tua itu berhenti sejenak sebelum mengungkapkan sedikit keraguan. Apakah ada masalah? Nada bicara Hanli kosong dari emosi, dan ekspresinya menjadi menakutkan. Ketika lelaki tua melihat ini, dia menggigil dan segera tersenyum berkata, "Tentu saja tidak. Jejak keringat dingin bisa dilihat di alisnya." Setelah beberapa pemikiran, lelaki tua itu dengan tulus berkata, "Jika itu orang lain, itu nggak akan bisa. Tetapi karena Senior datang secara pribadi, maka itu pasti tentang sesuatu yang penting. Orang tua kecil ini akan melapor kembali. Kebetulan, ketua sekte Fan baru-baru ini tiba untuk mengurus pengaturan kota rahasia. Senior tolong tunggu sebentar." Dia memutuskan untuk menyerahkan masalah yang merepotkan ini kepada orang-orang di atasnya. Dia nggak mampu menyinggung karakter menakutkan seperti itu. Hanli senang Nyonya Fan ada di situ dan ekspresinya santai. Dia kemudian berkata, "Kalau begitu tolong cepat, aku nggak punya banyak waktu." Orang tua itu merasa lega dan buru-buru menjawab, "Iya, Junior akan menggunakan jimat transmisi suara untuk memberitahu ketua sekte. Ini nggak akan lama. Jika Hanli memutuskan untuk memaksa masuk, dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Gak mungkin dia akan membuang nyawanya untuk mencoba menghalanginya. Karena itu, dia mengeluarkan jimat transmisi suara di depan Hanli dan mengirimkannya ke lubang pohon. Setelah melihat jimat transmisi suara menghilang, Hanli tanpa ekspresi bertanya, "Di mana tetua Yun?"
Kenapa dia nggak bersama ketua sektemu? Ekspresi lelaki tua itu menjadi nggak sedap dipandang. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergumam. Ini, Junior benar-benar nggak tahu tentang keberadaan pemimpin sekte Yun. Hal-hal mengenai kota pasar baru-baru ini semuanya telah ditangani oleh ketua sekte. Setelah melihat ekspresi lelaki tua itu, Hani yakin dia tahu apa yang dimaksud lelaki tua itu. Dengan tawa dingin, dia nggak lagi terus bertanya kepada lelaki tua itu, sangat melegakan pria tua itu. Beberapa saat kemudian, kultivator berpakaian putih menerima jimat transmisi suara. Setelah dengan cepat memeriksanya dengan indera spiritualnya, dia dengan hormat berkata, "Senior Lee, ketua sekte kami mengundang Anda ke dalam untuk mengobrol. Saya akan memimpin jalan." Hani dengan acuh tak acuh menjawab, "Silahkan." Kota di bawah pohon sebagian besar sama dengan kota rahasia terakhir. Tapi kali ini, selain dari banyak murid sekte suara indah kelas rendah yang mempersiapkan kota, nggak ada orang lain di dalamnya. Orang tua itu dengan cepat membawa Hani ke dinding batu yang dijaga oleh dua kultivator wanita yang cantik luar biasa. Kedua kultivator wanita dengan hormat membungkuk kepada Hani dengan kulit memerah dan dengan menawan berkata, "Kami memberi hormat kepada Senior Lee. Ketua sekte menyambut Anda dan merasa terhormat dengan kehadiran Anda." Hani melirik ekspresi kedua wanita itu dan mengelus dagunya sambil berpikir sebelum menganggukkan kepalanya tanpa berkata-kata. Salah satu wanita membuka dinding batu. "Saya pamit, Senior." Orang tua itu mengambil kesempatan untuk buru-buru mundur. Hani nggak mempedulikannya dan berjalan masuk. Setelah melewati lorong pendek, dia tiba di dalam aula besar. Mengenakan jubah hijau muda dan sedikit riasan, Nyonya Van dengan hormat menunggu Hani di tengah aula dengan senyum berseri-seri. Wanita itu dengan hormat membungkuk kepada Hani dan berkata, "Saya harap Senior nggak tersinggung karena saya nggak menyambut Anda secara pribadi." Dia kemudian menarik kursi dan menawarkan Hani tempat duduk. Hani melirik kursi dengan alis terangkat dan duduk tanpa menahan diri sedikit pun. Setelah itu, tatapannya jatuh ke wajah cantik wanita itu, dan dia dengan tenang berkata, "Sepertinya Nyonya Van gak khawatir bahwa saya datang dengan niat buruk." Nyonya Van berjalan ke samping dengan langkah ringan dan duduk di samping Hanli. Dia menutupi senyum dengan tangannya dan berkata, "Senior bercanda. Dengan kultivasi senior, bagaimana Anda bisa menyusahkan diri sendiri atas kultivator pembangunan fondasi?" Pada saat itu, Nyonya Van hanya berjarak 1 meter dari Hanli, dan aroma harumnya menyerang hidungnya. Hanli samar-samar mengerutkan kening, tetapi sebaliknya ekspresinya tetap normal. Namun ketika wanita itu duduk, dia tanpa sadar mengungkapkan sedikit keheranan. Setelah itu, dia memeriksa Hani dengan ekspresi aneh. Dengan kilatan dingin melewati matanya, Hani berpikir untuk menanyakan tentang tindakannya. Tetapi pada saat itu, seorang wanita muda mungil berjalan dan meletakkan secangkir teh harum di depan mereka. Setelah itu, dia berdiri di belakang Nyonya Van. Nyonya Van tampak acuh tak acuh dengan itu, tetapi cemberut sesaat muncul di wajahnya. Ketika Hani melirik kedua wanita itu, pikirannya mulai bergerak. Nyonya Van menyesap teh di depannya dan mengerutkan bibirnya. Dia kemudian dengan tenang bertanya, "Apakah Senior membutuhkan sesuatu dari sekte kami? Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu jika memungkinkan." Karena Nyonya Van menyebutkannya, aku nggak akan berlarut-larut. "Apakah sekte Anda sudah menyelesaikan formasi transportasi untuk kembali ke Laut Bintang Dalam? Saya mau menggunakannya." Hani dengan santai berbicara tentang masalah ini, seolah-olah dia menyebutkan hal sepele. Formasi transportasi. Nyonya Van tertegun sejenak, dan matanya yang indah berkedip sebelum mengungkapkan senyum misterius. "Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Formasi transportasi belum selesai, namun gak menutup kemungkinan akan segera selesai. Jika Anda mau menunggu lebih lama lagi." Hani gak menunggunya selesai dan tanpa perasaan memotongnya. "Berapa lama lagi?" Nyonya Van ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan cangkir kembali ke atas meja dan menjelaskan. "Sulit untuk mengatakannya. Senior seharusnya sudah tahu bahwa kami kekurangan batu hantu untuk formasi mantra. Tetua Yun dan senior lainnya pergi untuk mengambil lebih banyak batu, tetapi kehadiran mereka diketahui binatang iblis di wilayah tersebut. Akibatnya, pertempuran besar meletus dan mereka hanya bisa mendapatkan sedikit material dengan mengorbankan banyak senior."
Tak berdaya, Tetua Yun hanya bisa membuat rencana untuk tindakan di masa depan. Faktanya, kultivator wanita yang berdiri di belakang Nyonya Van mengeluarkan batu kecil. Ekspresi cemberut sesaat muncul di wajah Nyonya Van, tetapi dia segera berhenti berbicara seolah-olah ada masalah yang muncul. Jejak keterkejutan muncul di wajah Hanli, tetapi setelah dengan dingin menatap kultivator wanita di belakang Nyonya Van, wanita itu dengan ketakutan menundukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, Hani berdiri dan berkata, "Karena formasi transportasi nggak dapat digunakan dalam waktu dekat, maka nggak ada yang bisa dibicarakan. Saya akan pergi." Ketika Nyonya Van mendengar itu, ekspresi rumit muncul di matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Meskipun kami nggak dapat membantu Anda sehubungan dengan formasi transportasi, sekte kami selalu menjunjung tinggi senior formasi inti. Bagaimana kalau senior istirahat di sini untuk malam ini dan berangkat besok?" Menghabiskan malam di sini, Hani berpikir untuk menolaknya. Tapi setelah menatap matanya, dia berubah pikiran. "Nggak masalah, saya akan menginap dan berangkat besok pagi." Nyonya Van tersenyum dengan ekspresi aneh. "Hehe, sekte kami pasti akan menghibur Anda dengan baik. Hamba bawa seniori ke kamar terbaik kami." Seorang wanita muda segera memasuki ruangan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang gak perlu, Hanli mengikutinya keluar. Namun ketika dia akan meninggalkan aula, dia berpikir untuk memeriksa sesuatu dan melirik ke belakang sebelum dengan tenang pergi. Setelah Hanli meninggalkan aula, wanita muda yang berdiri di belakang Nyonya Van berkata, "Ketua sekte, mengapa Anda memintanya menginap? Bukankah itu gegabah? Senior Lee ini menolak pujukan kita terakhir kali." Meskipun nada suaranya masih dianggap hormat, itu mengandung banyak teguran. "Yunkin, Anda cukup berani. Saya hanya mencoba menjalin hubungan baik dengan seorang kultivator yang memiliki kekuatan luar biasa. Sejak kapan Anda bertanggung jawab atas sekte suara indah?" Nyonya Van menjadi cemberut. "Saya tidak berani. Murid ini hanya mengikuti perintah Tetua Yun sebelum dia pergi. Saya harap ketua sekte nggak akan melakukan tindakan apapun yang akan menyulitkan saya." Wanita muda itu berbicara dengan nada rendah hati, tetapi nggak menunjukkan niat untuk mundur. Saya secara alami akan memberitahu Tian Yungsang tentang ini ketika dia kembali. Karena saya masih memiliki tugas untuk dilakukan sebagai ketua sekte. Saya harap Anda akan memaafkan saya karena nggak menemani Anda." Ekspresi Nyonya Van menjadi dingin, dan dengan lambaian lengan bajunya dia pergi tanpa melihat ke belakang. Hanya wanita muda yang tersisa di aula dengan ekspresi yang rumit. Di dalam kamar yang nyaman, Hani berbaring di ranjang kayu sambil menatap langit-langit. Dia nggak memiliki kekhawatiran tentang menghabiskan malam di kota pasar. Dia telah menyapu indera spiritualnya yang luar biasa ke seluruh kota, dan menemukan bahwa di antara mereka yang berada di kota, kultivasi tertinggi berada di akhir pembangunan fondasi. Nggak ada kultivator formasi inti di sini, apalagi eksentrik jiwa baru lahir. Terlepas dari kejutan yang mengejutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun dia sekarang merenungkan apakah dia harus menghabiskan bertahun-tahun untuk terbang kembali ke laut bintang dalam. Tiba-tiba dia mendengar beberapa ketukan di pintunya. "Masuk," Hani berkata sambil tetap nggak bergerak di tempat tidur. Sepertinya dia tahu siapa yang ada di sana dan telah menunggunya. Tawa manis datang dari sisi lain pintu dan pintu didorong terbuka untuk mengungkapkan Nyonya Van. Dia berjalan ke dalam ruangan dengan langkah kaki yang lincah, sepenuhnya memperlihatkan rambut hitamnya yang tebal dan kecantikannya yang luar biasa. Membawa aroma harumnya, dia duduk di sisi tempat tidur Hani tanpa sungkan sedikit pun dan tersenyum padanya berkata, "Senior masih belum tidur meskipun sudah larut malam. Sepertinya Anda sudah tahu aku akan datang." Dengan matanya yang masih tertutup, Hani dengan tenang berkata, "Ketua Sekte Van, cukup jelas selama pertemuan kita. Jadi hal apa yang perlu Anda diskusikan dengan saya secara rahasia? Saya akan memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika itu nggak ada hubungannya dengan formasi transportasi, saya nggak tertarik. Tentu saja, dengan begitu banyak eksentrik jiwa baru lahir yang saat ini mengejarnya di laut bintang luar, wajar saja jika Tetua Han ingin kembali." Tubuh Hani menegang dan dia membuka matanya. Dia dengan penuh perhatian menatap wanita di depannya dan dengan dingin bertanya,
Apa? Siapa tetua Han itu? Nyonya Van balas menatap Hani dengan ekspresi tenang dan dengan santai berkata, tentunya saya berbicara tentang tetua Han sekte saya sendiri. Nyonya Van gak tampak bingung sedikit pun. Setelah hening beberapa saat, Hani duduk dan memulihkan ketenangannya sebelum perlahan bertanya, bagaimana Anda mengenali saya dengan kultivasi Anda? Anda seharusnya nggak dapat melihat melalui penampilan saya yang sebenarnya. Dengan tangan putihnya yang ramping, Nyonya Van menarik rambutnya ke belakang dan menjawab dengan ekspresi licik. Aku nggak melihatmu, aku menciumnya.